Perkenalkan, saya Salwa Andini Tanjung. Saya Maulidia Putri. Saya Mutia Fitriatul Wahid. Saya Islan Kuwata Maharani. Dan saya Inaria Kamila. Terkait definisi kesetimbangan, jadi kesetimbangan statis itu merupakan suatu keadaan ketika suatu benda itu diam. Entah itu memang dari awalnya diam atau sebelumnya memang itu bergerak tapi kemudian diam. Jadi kata kuncinya adalah pada saat kita meneliti benda tersebut itu sedang diam. Terdapat 3 syarat yang membuat suatu benda itu bisa dikatakan berada dalam kesetimbangan. Yang pertama ialah sigma Fy, yaitu gaya yang bekerja pada vertikal itu harus sama dengan 0. Kemudian begitu pula di gaya yang bekerja pada horizontal, yaitu juga harus sama dengan 0. Dan yang terakhir ialah resultan momennya. Nah, itu juga harus sama dengan 0 sehingga semuanya saling menyeimbangkan dan membuat benda itu akan diam. Selanjutnya ada 3 jenis kesetimbangan. Yang pertama, kesetimbangan stabil, yaitu benda kembali ke posisi awalnya ketika diberikan suatu gangguan. Contohnya, seperti bola yang digantung dengan tali. Yang kedua, ada kesetimbangan tidak stabil, yaitu benda yang bergeser atau berpindah lebih jauh lagi dari posisi awalnya ketika diberikan sedikit gangguan. Contohnya seperti pensil yang berdiri di ujung runcingnya, sedikit gangguan saja akan membuatnya langsung jatuh. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kesetimbangan netral, yaitu benda tetap diam di posisi barunya setelah digeser. Contohnya seperti bola di permukaan meja datar, jika digeser akan diam di tempat barunya. Kita mulai dari konsep elastisitas. Apa sih itu elastisitas? Elastisitas sendiri merupakan kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Benda dikatakan elastis selama perubahan bentuknya sementara dan akan pulih ketika gaya itu dilepaskan. Hukum yang menjelaskan tentang hukum ini adalah hukum Hooke. Nah, bunyinya yaitu perubahan panjang suatu benda sebanding dengan gaya yang diberikan selama benda masih berada di daerah elastis, atau yang dapat kita tulis secara matematis sebagai F sama dengan K dikali delta L. Namun, untuk benda yang lebih umum dan bukan hanya pegas, kita ingin tahu seberapa kuat bahan menahan tegangan relatif terhadap deformasi. Untuk itu muncullah modulus Young, yang dimana modulus Young adalah ukuran kekakuan suatu benda ketika ditarik atau ditekan secara testil atau kompresif. Modulus Young punya rumus yaitu sigma dibagi epsilon atau F dikali L0 dibagi luas penampang dikali delta L. Nah, modulus Young itu punya ketetapannya masing-masing. Intinya, semakin besar E-nya, maka semakin kuat atau semakin besar kekakuan benda itu. Setelah kita mempelajari apa itu modulus Young, kita bakal mempelajari tentang komponen-komponen lainnya seperti tegangan, regangan, modulus Bragg, dan juga modulus geser. Untuk tegangan sendiri, yaitu gaya persatuan luas yang bekerja pada suatu benda. Tegangan sendiri dilambangkan dengan sigma, dengan rumus sigma sama dengan F dibagi A atau luas penampang. Yang kedua, ada renggangan. Renggangan mempunyai arti atau bisa dijabarkan sebagai perubahan panjang relatif suatu benda akibat gaya. Untuk rumusnya sendiri adalah E sama dengan delta L dibagi L. Yang ketiga, ada deformasi lagi, yaitu modulus Bragg, yaitu yang memiliki arti sebagai kekakuan benda terhadap perubahan volume saat ditekan. Untuk rumusnya ada di bawah sini. Yang terakhir, ada modulus geser. Modulus geser merupakan ukuran kekakuan benda terhadap suatu geseran. Dan rumusnya ada di sini. Saya akan membahas materi mengenai fraktur.
Fraktur seperti yang sudah kita ketahui adalah suatu fenomena ketika terjadi patahan ataupun retakan pada suatu material ataupun benda. Jika ditinjau dari segi alasan penyebabnya, fraktur terjadi ketika tegangan yang bekerja pada material tersebut melebihi kemampuan material tersebut untuk menahan beban yang bisa diterimanya atau kapasitas maksimum dari beban itu. Nah, kemampuan si material untuk menahan beban itu disebut sebagai kekuatan tarik maksimum atau bisa disingkat sebagai UTS, yang mana UTS ini merupakan Ultimate Tensile Strength. Contoh soalnya, misal sebuah bahan memiliki luas penampang yang bernilai 1,5 cm2 dan kekuatan tarik maksimum atau UTS-nya yaitu 300 MPa. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaya minimum yang menyebabkan bahan tersebut mengalami fraktur atau patah? Kita uraikan dulu apa yang diketahui, ditanya, dan juga dijawab. Yang pertama itu diketahui. Yang diketahui di sana adalah luas penampang, yaitu sebesar 1,5 cm2. Kemudian ada kekuatan tarik maksimumnya atau UTS, bisa kita simpulkan sebagai sigma dari UTS itu sendiri, yaitu 300 MPa. Kemudian pertanyaannya adalah gaya minimum yang akan menyebabkan bahan tersebut mengalami fraktur atau patah. Nah, untuk mencari gaya minimum yang ditanya, kita perlu mengetahui berapa kapasitas maksimum, berapa gaya maksimum yang bisa diberikan kepada material tersebut. Untuk mencari gaya sendiri, kita memakai persamaan yang menghubungkan antara tegangan dengan gaya, di mana tegangan UTS atau sigma UTS sama dengan gaya maksimum per luas penampang. Kita bisa uraikan bahwa gaya maksimum sendiri sama dengan sigma UTS atau kekuatan tarik maksimumnya dikali dengan luas penampang. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah di sini luas penampangnya itu kan masih dalam satuan cm². Sedangkan untuk yang dicari pada gaya itu kan tentunya kita memerlukan satuannya itu dalam satuan meter. Kita konversi dulu dari cm² tadi ke meter kuadrat, sehingga yang awalnya 1,5 cm², kita ubah menjadi 1,5 kali dengan 10⁻⁴ meter kuadrat. Karena dia merupakan pangkat 2, sehingga kita kali pangkat 10 yang tadinya dia dari cm ke meter itu naik 2, yang harusnya 10⁻⁴ menjadi pangkat -4 karena dia kuadrat. Nah, kemudian kita hitung semuanya, di mana gaya maksimum sama dengan kita masukkan nilai dari si tegangan UTS itu, yaitu 300 MPa, dikali dengan si luas penampang itu, yaitu 1,5 kali dengan 10⁻⁴ meter kuadrat. Nah, namun di sini yang harus kita ketahui adalah satuan si tegangan itu masih dalam megapascal. Kita perlu ubah juga seperti tadi yang luas penampang ke dalam pascal, di mana satuan tegangan yang umumnya dipakai itu kan adalah pascal. Nah, kita ubah 1 megapascal sama dengan 10⁻⁶ pascal, sehingga 300 megapascal sama dengan 300 kali 10⁻⁶ pascal. Jadi ketika kita masukkan semua nilainya, 300 dikali dengan 10⁻⁶ dikali dengan 1,5 kali 10⁻⁻⁴, sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu gaya maksimum sama dengan 45.000 Newton. Nah, itu merupakan gaya maksimum yang sanggup diterima oleh si material tersebut. Maka itu merupakan gaya minimum yang akan menyebabkan bahan tersebut mengalami fraktur ataupun patah. Di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari gaya minimum yang akan menyebabkan suatu material tersebut patah, maka kita harus mencari dulu gaya maksimum yang bisa diterima oleh material tersebut melalui persamaan antara tegangan dan gaya tadi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang membentangi ruang, struktur lengkung, dan struktur kubah. Nah, membentangi ruang sendiri itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh teknik sipil dan arsitektur untuk menutup atau melindungi sebuah ruang tanpa menggunakan banyak penyangga di tengah, sehingga ruang ini terlihat lebih luas, bebas, dan efisien. Nah, struktur ini dibagi menjadi dua,
yaitu ada struktur lengkung dan struktur kubah. Struktur lengkung sendiri adalah struktur berbentuk melengkung yang bekerja terutama dengan gaya tekan, bukan gaya tarik. Sedangkan struktur kubah adalah struktur berbentuk setengah bola yang merupakan pengembangan dari struktur lengkung 3 dimensi. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal kesetimbangan di mana ada sebuah benda bermasa 200 kg itu disambung oleh dua tali F1 dan F2 dan kita harus mencari besar gaya tegangan tali supaya benda ini berada dalam keadaan setimbang. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita mendapatkan resultannya adalah 0. Jadi kita tinjau pada bidang X dan Y. Yang pertama kita tinjau dulu dari bidang X. Nah, di bidang X ini kita punya dua gaya. Yang pertama ada F1X sama F2X. Nah, F1X ini didapat dengan kita memakai trigonometri, yaitu kita pakai cos 120 karena dia berada di kuadran kedua. Jadi, untuk mencari F1X ini, kita pakai rumus F kali cos 120. Dan karena F2X ini itu berada di 0 derajat, sehingga gayanya ialah tetap F2. Nah, sehingga resultan gaya pada bidang X itu F1X ditambah F2X. Dari persamaan tersebut, kita menemukan F2 ialah 1154,7 Newton. Kemudian kita berlanjut ke gaya yang bekerja pada bidang vertikal. Nah, ingat sigma Fy itu harus sama dengan 0 lagi-lagi, karena ini kesetimbangan. Nah, kemudian resultan Fy ini tuh didapat dari F1 dikali sin 120 ditambah berat benda yang menggantung pada tali ini, yaitu massa dikali gravitasi. Dan didapat F1-nya ialah 2309,4 Newton. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua ini, kita membahas menyimbangkan papan jongkat-jungkit. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke diketahui dari soal ini. Yang pertama adalah massa papan ini 2 kg. Nah, sedangkan massa si anak A ini itu 30 kg diketahuinya. Selanjutnya, jarak si anak A sampai papan ini itu 2,5 meter. Nah, terus massa si anak B ini itu 25 kg. Sekarang kita disuruh mencari yang ditanya itu jarak titik pusat ini ke anak B ini. Nah, kita analisis dulu. Gaya FA itu ke bawah. Karena ini FA. Dan kita gaya FB ini FB. Nah, ini FB. Selanjutnya juga ada gaya normal. Gaya normal sebagai titik tumpuan ini. Nah, ya kan? Sekarang, semua persamaan ini tuh mengarah ke sumbu Y. Sehingga kita bisa rumuskan sigma Fy sama dengan 0. Ya kan? Kita analisis sigma. Nah, kita analisis Fn. Fn ini arahnya ke atas, dia positif. Ya kan? Dia arahnya ke atas positif. Selanjutnya, MAG. MAG ini apa sih? Nah, MAG adalah FA sama dengan, ya, sama. FA itu sama dengan MAG. Arahnya ke bawah, kita min MAG. Selanjutnya, ke bawah lagi, si FB ini sama dengan negatif kan. Selanjutnya juga kita jangan lupa, si titik temu ini juga punya gaya berat, MG, kita taruh sini. Nah, sama dengan 0. Dimana FA sama dengan MAG dan FB sebagai sama dengan MBG. Tadi yang kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Selanjutnya, kita menghitung torsi pada sumbu rotasi. Nah, menghitung torsi pada sumbu rotasi, sigma torsi sama dengan 0. Kita masukkan MAG, ini MAG, nah, dikali X. X dari sini ke sini itu berapa? 2,5 kan? Kita masukkan 2,5. MBG ini sampai sini. Ini kan kita cari kan. Jadi MBG kali X. X yang kita belum ketahui. Terus MG ini 0. Kenapa? Karena kita jadikan Fn ini atau MBG ini sebagai
Fn ini atau Mg ini sebagai titik poros atau titik pusatnya. Ya. Nah, oke, jangan lupa nih, MAG itu kenapa positif dan MBG itu kenapa negatif? Karena MAG itu tuh berlawan arah jarum jam. Nah, kalau berlawan dengan arah jarum jam itu tandanya positif. Sedangkan yang searah jarum jam adalah tandanya negatif. Jangan lupa ya. Nih, kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini dalam rumusnya. Nah, kalau kita bisa tuliskan kayak gini. MAG 25 sama dikurang MBGX sama dengan 0. Nah, kan kita suruh mencari X. Nah, kita tuker-tuker posisi aja tuh. Jadinya X sama dengan MA per MB kali 2,5 sama dengan, kita masukkan 30 per 25 dikali 2,5 sama dengan 3 meter. Ini hasil akhirnya. Jadi, jarak titik ini tumbuhan ke anak B ini adalah 3 meter. Makasih. Nah, jadi ada contoh soal dari elastisitas, yaitu sebuah dawai piano dari baja sepanjang 1,6 meter memiliki diameter sebesar 0,2 cm. Berapa besar tegangan tarik yang bekerja pada dawai ini jika dawai merenggang sepanjang 0,25 cm ketika dikencangkan? Untuk itu, kita cari tahu dahulu apa aja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama ada L0 ya, yaitu sebesar 1,6 meter. Selanjutnya ada diameter sebesar 0,2 cm atau yang kita bisa ubah ke bentuk meternya adalah 0,002 meter. Selanjutnya ada delta L atau panjang tambahan, yaitu sebesar 0,25 cm yang dapat kita rubah menjadi 0,0025 meter. Lalu yang ditanyakan dari soal ini adalah tegangan tarik. Untuk itu, kita pertama-tama harus cari tahu dahulu nilai A-nya. Untuk nilai luas penampangnya sendiri adalah sama dengan, yaitu del P dikali R kuadrat. Nah, R kuadratnya ini kita dapat dari diameter ini. Diameter ini dibagi menjadi 2, yaitu 0,001. Nah, langsung kita masukin ini angkanya. Pi sama dengan 3,14, lalu R kuadrat sama dengan 0,001 M pangkat 2. Nah, nanti hasilnya jadi 3,14 dikali 10 pangkat min 6 M pangkat 2. Nah, setelah kita dapat nilai A-nya, kita masukin ke rumus F-nya atau tegangan tarik. Rumusnya yaitu modulus Young dikali delta L dibagi L0 dikali A sama dengan, masukin nilai-nilainya yang tadi. E-nya itu, for your information, untuk modulus Young, untuk dawai baja, nilainya itu adalah 2 kali 10 pangkat 11. Ini adalah ketetapan ya guys. Lalu, kita masukin lagi delta L-nya, yaitu 0,0025 meter, dan L0-nya kita dapat dari sini, yaitu 1,6 meter. Dikali lagi dengan A. A-nya kita dapat tadi kita cari, yaitu 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, menghasilkan nilai ini 980 Newton. Terus, membentangi ruang itu juga mempunyai beberapa rumus. Yang pertama adalah gaya vertikal tiap penyangga. Gaya vertikal tiap penyangga itu kita bisa rumuskan Fv sama dengan W per N. Nah, W ini itu gaya berat. Kita bisa rumuskan M kali G. Selanjutnya ada hubungan dengan sudut theta. Kita bisa bagi jadi 2. Fv itu vertikal, sedangkan Fh itu horizontal. Fv itu F kali cos theta, sedangkan Fh horizontal itu F kali sin theta. Nah, bentuk lain yang sering dipakai pada umumnya itu kita bisa rumuskan. F itu sama dengan Fv per cos theta. Sedangkan Fh kita bisa rumuskan Fv kali tan theta. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal. Sebuah beban bermasa 20 kg digantung dan ditahan oleh 2 tali yang miring dengan sudut 60 derajat terhadap vertikal.
jika diketahui gravitasinya itu 10. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya ini ada masanya 20 kg. Oke, 20 kg. Habis itu gravitasinya 10. Oke, 10. Habis itu N-nya. N itu jumlah talinya. Ada berapa? 2. Selanjutnya tetanya itu 60 derajat. Yang ditanya FV, yang kedua ada F, yang C adalah gaya horizontal. Lanjut. Kita lanjut. Yang diketahui, yang pertama kan ada, kita harus mencari gaya beratnya dulu, W. Nah, W kan M kali G. Tadi masanya itu 20. Terus gravitasinya 10. Kita kalikan 200 Newton jadinya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus selanjutnya. Kita masukkan dalam rumus FV sama dengan W per N. Kita W-nya udah cari 200, N-nya tadi 2 tali, jadinya 100 Newton FV-nya. Selanjutnya kita cari gayanya, F. Kita masukkan FV, tadi kan 100. Ya kan, 100. Kita masukkan ke sini, ya kan, FV. Habis itu per cos 60 derajat, ya kan. Nah, selanjutnya 100 dibagi cos 60 derajat berapa? 0,5. 0,5 kita tulis sini 0,5. 100 dibagi 0,5 200 Newton. Selanjutnya yang terakhir kita suruh mencari FH, gaya horizontal. Rumusnya itu diketahui tadi FV dikali tan 60 derajat. Nah, tadi FV-nya kita udah cari 100 Newton. Nah, dikali tan 60 derajat itu 1,73. Nah, jadinya FH-nya adalah 173 Newton. Nah, ini jawaban akhirnya, teman-teman. Oke.